Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita pada renungan harian Jemaat GKPU Halim Perdana Kusuma. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari yang baru, semangat yang baru, dan kiranya kami dapat bersama dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, firman-Mu dapat mendorong kami untuk melakukan yang terbaik di hari ini, besok sampai selama-lamanya. Bapa, kami sedia mendengarkan, kami sedia melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, ya Roh Kudus, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini, Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keenam. Firman Tuhan berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara-saudara, tema kita hari ini ialah kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara-saudara, pernahkah kita melihat orang menyapu halaman rumah menggunakan sapu lidi yang lidinya hanya satu? Tentu kita tidak akan menemukan. Yang benar, sapu lidi terdiri dari banyak sekali jumlah lidinya, diikat menjadi satu, lalu dia menjadi sapu lidi. Lidi yang menjadi satu akan efektif dan berfungsi menyapu sebuah lantai yang penuh dengan kotoran. Gambaran ini memudahkan kita memahami sebuah persekutuan bila tidak menjadi satu kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, maka hanya satu kemungkinannya, yaitu tercerai-berai. Semua bagian tidak merasa satu bagian yang terhubung. Satu bagian dengan bagian yang lain akan bekerja sendiri-sendiri untuk dirinya sendiri. Rasul Paulus sadar bahwa jemaat di Efesus harus dibangun dengan satu kesatuan dan diikat dengan yang memungkinkan tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena jemaat yang mulai kecenderungan dipisah-pisahkan dengan berbagai ajaran, Rasul Paulus menyampaikan solusi pada ayat-ayat yang kita baca. Pertama pada ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kata berusaha dalam ayat itu sebagai ajakan untuk menyadari, menyerahkan kepada Allah untuk setiap individu disatukan dalam persekutuan dan diikat dalam damai sejahtera. Kedua, pada ayat 4, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Kesatuan itu tubuh dan satu roh dalam panggilan pada satu pengharapan. Ketiga, pada ayat ke-1 pada Tuhan, kesatuan pada Tuhan. Tidak ada Allah lain, hanya satu pada Yesus. Satu iman kepada Bapa di sorga. Satu baptisan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu Allah Bapa. Kita perhatikan ayat 5 dan 6. Masa raya Advent yang kita sedang hidupi, minggu-minggu ini, kita terus berkata, Maranatha. Artinya Tuhan datanglah segera. Kesiapan kita memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera bentuk aktivitas konkret menerima satu dengan yang lain, memahami panggilan dan memahami bersama kehendak Tuhan di tengah-tengah kesatuan. Karena itu Kidung Jemaat 249, serikat persaudaraan akan menguatkan kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan bahwa kami sungguh yakin dengan kebenaran firman Tuhan. Bila kami diikat di dalam Tuhan, dalam satu kesatuan damai sejahtera, kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran. Karena itu Bapa, kiranya Roh Kudus terus memelihara hati pikiran kami setiap jemaat untuk kami tunduk pada kebenaran firman. Inilah kami semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.